Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi anzala al-Qur'ana ilaina wa yassarah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da. Pertama, saya ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada alumni Pesantren Bait Tamyiz Indramayu, yaitu Ustazah Lutfia. Pembelajaran tamyiz secara online itu adalah sesuatu yang menantang, seperti air yang seharusnya turun ke bawah. Belajar tamyiz secara online itu seperti air yang mancur ke atas gitu. Mengapa demikian? Nanti saya akan jelaskan di akhir bagian. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wisudawan yang kalau dari saya lihat wajahnya banyak yang seusia dengan saya, bahkan banyak yang usianya jauh di atas saya, tapi masih semangat. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena belum kenal, mudah-mudahan setelah ini kenal. Karena dengan semangat yang luar biasa itu menambah semangat saya untuk melakukan riset lebih banyak lagi tentang pelajaran Al-Quran. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Abaza. Mungkin buat santri-santri online ada yang baru pertama kali melihat wajah saya ya. Siapa yang baru pertama kali lihat wajah saya? Kata Irme Cung, gitu. Kata Irme Cung, gitu kan. Saya Abaza, kelahiran Indramayu dan pernah besar di Jakarta. Tetapi sebelum ke Jakarta saya nyantri. Latar belakang lahirnya metode tamyiz itu adalah karena latar belakang saya pribadi. Ketika nyantri dulu, saya merasakan teman-teman itu sangat sulit untuk memahami terjemah Quran dan kitab kuning. Alhamdulillah saya termasuk yang mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa memahami terjemah Quran dan kitab kuning ketika saya kecil, ketika saya nyantri di rumah, di bawah asuhan abah dan uak saya. Ketika tahun 2009, saya merasa mendapatkan tantangan dari guru-guru saya untuk melakukan uji coba, untuk mencari tahu, karena latar belakang saya adalah peneliti, mencari tahu kenapa orang yang belajar Quran, khususnya melalui metode nahwu sharaf, itu selama ini kesulitan. Itu mereka yang tinggal di pesantren. Kemudian yang kedua dilatar belakangi oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Ada sebagian, saya tidak tahu sebagian besar atau sebagian kecil, itu hanya bisa membaca Al-Quran, dan sedikit dari para pembaca Al-Quran di Indonesia itu memahami tarjamahnya, walau sekedar tarjamah lafziyah. Selama kurang lebih 6 bulan saya melakukan penelitian, ternyata saya menemukan simpul ya, mengapa orang yang belajar Quran itu sangat sulit memahami tarjamah, apalagi memahami ilmu-ilmu seperti nahwu dan sharaf pada tahap selanjutnya. Kuncinya adalah bukan kesalahan para guru dalam mengajarkan, bukan juga kesalahan para santri atau murid dalam menerima pelajaran dari gurunya, apalagi kesalahan Al-Qur'annya yang sulit, karena Allah sudah menjamin kemudahan Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahamim muttaqin. Maka saya kemudian berasumsi kesalahannya letak pada metodologinya. Di mana kesalahannya?
kesalahan yang hampir dilakukan oleh seluruh umat Islam di Indonesia yang melalui pendidikan pesantren dalam mempelajari Quran, hadis, dan kitab kuning, itu karena kitab yang digunakan adalah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita dahulu yang merupakan Arabi. Karena sebuah metodologi itu akan sangat efektif diterima oleh para murid atau para santri apabila Maaf Ustazah, suaranya termute ya? Ya, Abah, Hilang, mohon maaf. suaranya hilang. Ini speakernya unaktif itu. oh, ini bukti gaptek saya nih. Nggak terdengar dari tadi ya? Enggak, sedikit aja kok Ustaz. Oh, sedikit saja. Nggak tahu kesentuh apa itu. Jadi dari penelitian yang saya lakukan bahwa penyebab dari sulitnya kita umat Islam memahami terjemah Quran dan kitab kuning itu adalah satu, karena latar belakang kitab yang kita gunakan ditulis oleh orang Arab dengan latar belakang kita yang belajar sebagai orang Indonesia itu berbeda sama sekali. Oleh karena itu perlu dibuat metode memahami terjemah Quran dan kitab kuning yang ditulis oleh orang yang latar belakangnya sama dengan yang belajar, yaitu sama-sama orang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ghayah atau tujuan dari metodologi. Semua ilmu nahwu yang dikarang oleh orang Arab itu tujuannya adalah untuk memperbaiki lahan. Lahan itu apa? Lahan itu adalah bagian yang sulit dari bahasa Arab menurut orang Arab. Jadi selama ini kalau kita belajar nahwu dan belajar sharaf, itu belajar bagian yang sulit dari bahasa Arab menurut orang Arab. Maka akan menjadi sangat sulit bagi orang non-Arab untuk mempelajari nahwu dan sharaf, karena lahan itu adalah secara umum diartikan sebagai bagian yang sulit dari bahasa Arab menurut orang Arab. Maka siapapun yang mempelajari bahasa Arab atau mempelajari Al-Quran dengan metode nahwu dan sharaf yang tujuannya adalah litashihil lahan, maka pasti kesulitan karena orang Arabnya pun mengalami kesulitan. Itulah tingkat keberhasilan santri Indonesia dalam memahami Quran dan kitab kuning sangat kecil. Saya suka bercanda kepada santri-santri, kalau ada 10 orang santri belajar nahwu dan sharaf, itu yang tidak bisa, itu kalau tidak 10, 11. Kenapa? Karena beberapa ustadz yang mengajarkan nahwu dan sharaf juga tidak mengerti. Dia hanya membacakan apa yang ada di kitabnya. Jadi kalau ada 10 santri belajar, yang nggak bisa berapa? 11. 11. Gitu. Kenapa? Itu karena tadi kitab yang digunakan latar belakangnya beda dengan penggunanya, gitu kan. Nah, padahal ya apabila kita mengikuti kaidah ilmu seperti ini, Quran itu gampang sekali dipelajarinya. Mengapa gampang? Kata Rasulullah itu memperkenalkan dirinya sebagai jawami'ul kalim. Beliau itu adalah Allah menganugerahkan kepada beliau orang yang apabila ngomong itu mudah sekali dipahami dan omongannya tidak banyak. Nah, Quran juga sama. Quran itu hanya jawami'ul kalim. Kumpulan dari kalim. Kalim itu ada berapa? Kalim itu menurut struktur satuan bahasa yang paling kecil minimal dibagi 4 yang paling gampang. Yang pertama adalah jawami'ul abjad. Apa itu jawami'ul abjad? Jawami artinya kumpulan, abjad artinya abjad. Quran itu hanya kumpulan dari alif sampai ya. Ada berapa itu alif sampai ya? Ada yang pernah ngitung nggak? Alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. 28 apa 30? Ya, 28, 29, 30 kalau Ya, ada yang 28, ada yang 29, Iya. 30. Iya. Kalau Quran itu isinya jawami'ul abjad yang 28, maka tidak akan ditemukan abjad ke-29.
Apabila di metode tertentu abjad Quran itu 30, tidak akan pernah ditemukan abjad ke-31. Jadi mempelajari Quran dari sisi Jawami'ul Abjad itu hanya mempelajari 30 abjad yang ada dalam Al-Quran. Itu yang disebut dengan abjad hijaiyah. Tentu setiap orang yang belajar tamis syaratnya harus ngerti abjad hijaiyah, bisa membaca Al-Quran. Siapa yang bisa membedakan abjad hijaiyah dengan harokatnya, itulah yang disebut dengan bisa baca Al-Quran. Yang kedua, jawami yang kedua tentang Quran itu adalah kumpulan abjad. Kumpulan abjad itu apa kira-kira bahasa Indonesianya? Bila abjad dikumpulkan menjadi suku kata atau menjadi kata. Kita singkat saja menjadi suku kata. Siapa yang bisa suku kata, berarti dia sudah bisa belajar tentang abjad sebelumnya. Begitu juga dengan Quran. Siapa yang bisa membaca abjad alif bata sajim, maka pelajaran berikutnya adalah tentang harokat. Tentang harokat. Dalam Indonesia ada suku kata, dalam bahasa Arab, dalam pelajaran Al-Quran ada suku kata. Apabila suku kata itu dijawami'kan atau dikumpulkan, maka dia akan menjadi kata. Nah, harokat isinya hanya jawami'ul harokat yang jumlahnya hanya 4. Tidak akan ada ditemukan harokat yang ke-5. Jadi pertama apa tadi? Jawami'ul. Yang pertama apa tadi? Jawami'ul abjad, hanya 28 abjad. Yang kedua, jawami'ul harokat. Isinya ada berapa? Ada 4. Kasrah, dhammah, sukun. Hanya 4. Orang yang bisa membedakan jawami'ul abjad dan jawami'ul harokah, itulah orang yang bisa baca Al-Quran. Apabila suku kata dikumpulkan, dijawami'kan, maka akan terbentuk kata. Akan terbentuk kata. Dan di dalam Al-Quran, kata itu hanya 3. Apa saja nih? Pasti udah tahu nih, udah tamis 3. 1, huruf, isim, dan fi'il. Jadi jawami'ul kata atau jawami'ul lafzi atau jawami'ul kalimah itu hanya mempelajari 3 hal. Yang pertama tadi jawami'ul apa? Abjad. Mempelajari berapa? 28 abjad. Yang kedua jawami'ul harokah. Mempelajari berapa? 4. Yang ketiga jawami'ul lafzi atau jawami'ul kalimah. Isinya hanya 3. Apa saja? Huruf, isim, dan fi'il. Hurufnya ada berapa? Hurufnya di tamis ada 26 kolom ya. 26 kolom ya. Ya. Isimnya ada berapa cirinya? 8. Fi'ilnya ada berapa? 3. Ada 3. Yaitu fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il madhi. Nah, dalam jawami'ul lafzi, dalam kumpulan 3 kata ini, tidak akan pernah ada ditemukan kata keempat di dalam Al-Quran. Jadi gampang tuh di Quran tuh. Quran isinya hanya 28 abjad. Berapa harokat? 4. Harokat. Kemudian yang ketiga? 3 lafzi. Kata, ya. 3 lafaz atau 3 kata. Kemudian yang terakhir, bila kata ini dikumpulkan menjadi kalimat. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan kalam. Ya, kalam. Ada berapa kalamnya? Cuma 2. Jumlah fi'liyah dan jumlah mubtadaiyah. Jadi mempelajari Quran itu kalau dari sisi pandangan satuan bahasa yang berurutan tadi hanya mempelajari apa? 28 abjad, mempelajari 4 harf, mempelajari 3 lafal, mempelajari 2 kalam. Gampang tidak kira-kira? Insya Allah. Pasti gampang, tapi ada syaratnya. Syaratnya belajarnya harus dari yang pertama, tidak boleh belajar dari yang keempat. Nah, kenapa selama ini belajar nahwu itu susah? Karena selama ini metode pembelajaran nahwu yang diajarkan di Indonesia, di pesantren-pesantren menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh orang Arab itu, pelajaran pertamanya adalah tentang kalam, tentang kalimat. Padahal semua orang Indonesia yang belajar tentang kalam
itu rata-rata baru bisa membedakan 28 abjad, baru bisa membedakan 4 harokat, dan dia tidak bisa membedakan mana huruf, mana isim, mana fi'il, langsung belajar tentang kalam. Nah, ini yang saya sebut bahwa kenapa metode nahwu sorof terdahulu itu susah, karena background atau latar belakang penulis kitab dengan yang belajar tidak sama. Bagaimana mungkin orang bisa belajar mudah tentang kalimat apabila dia tidak bisa belajar tentang kata? Bagaimana mungkin orang bisa memahami kata dengan mudah bila tidak mempelajari suku kata? Bagaimana orang bisa belajar suku kata kalau dia tidak bisa membedakan abjad? Nah, kesalahan metodologi inilah yang berusaha untuk kita perbaiki bersama-sama, bahwa mempelajari Al-Quran dari sisi jawami', ya, dari jawami'ul kalim, di mana kalimnya ada 4, tadi abjad, harokat, lafaz, dan kalam, maka diajarkannya secara berurutan. Di mana tamyiz? Tamyiz tentu tidak mengajarkan belajar abjad hijaiyah, tidak belajar harokat, tapi mulai dari belajar tentang kata yang isinya ada 3, yaitu huruf, isim, dan fi'il. Baru belajar kalam. Nah, inilah yang diajarkan di tamyiz 1. Makanya siapapun yang lulus tamyiz 1, baik secara offline atau online, maka dia akan siap belajar tentang kalam, belajar tentang nahwu dan sorof. Jadi kalau ditanya oleh ahli-ahli yang lain atau teman-teman yang nyantri dengan metode lain, apa iya metode tamyiz itu mudah? Iya. Kenapa mudah? Karena tahapannya berurutan. Kenapa orang yang belajar nahwu dan sorof terdahulu itu susah? Karena ada satu apa namanya nih? Satu urutan yang terlewatkan yang dipelajari. Kalau di offline ya, kalau ada 10 santri belajar tamyiz 1, itu yang lulus 11. Kalau yang offline. Kalau yang online, saya dengar dari Ustaz Zulfiya banyak yang nggak lulus karena tidak setoran ya. Ya, kenapa mudah gitu kan? Karena berurutan belajarnya sesuai dengan anak tangga yang ada gitu. Anak tangga dari satuan bahasa dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, inilah mengapa gitu kita perlu mempelajari sesuatu, metode tertentu dalam memahami suatu ilmu itu harus sama antara pengarangnya dengan yang belajarnya, latar belakangnya sama. Nah, mudah-mudahan ya dengan penjelasan sederhana ini kita bisa menjawab pertanyaan dari para kiai, para ilmuwan dan lain sebagainya. Apa iya belajar tamyiz itu mudah? Iya. Semudah apa? Semudah tagline kita. Apa tagline kita? Anak kecil saja bisa. Apalagi yang pernah kecil. Pasti bisa gitu ya. Mengapa anak kecil saja bisa? Ya siapapun bisa mempelajari sesuatu bila berurutan dengan baik. Nah, itu latar belakang mengapa tamyiz itu mudah. Oleh karena itu kita punya misi, ya, punya visi dan misi. Misi kita apa, Ustazah Lutfiyah? Everyone can tarjamah Al-Quran. Bahwa kita dengan tamyiz ini berharap seluruh orang atau seluruh kaum muslimin itu can tarjamah Al-Quran. Atau dalam bahasa Arabnya, saya menyebutnya kullu qari'il Quran wa mustami'al Quran. Ya. Setiap pembaca dan pendengar Quran yafhamuna tarjamata, memahami terjemah dari Al-Quran. Apa bisa? Gampang. Kenapa gampang? Karena kita sudah buktikan bahwa siapapun yang pembelajaran Al-Qur'annya secara bertahap, maka dia tidak akan ada yang terlompati, maka itu menjadi mudah. Nah, sekarang tinggal kita bagi tugas agar setiap umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia itu memahami Al-Quran. Kita bagi tugas. Mengapa ini harus menjadi misi utama kita? Umat Islam di dunia itu berapa sekarang? Katanya sekitar 2 miliar ya. Kemudian yang terbanyak di antaranya itu berada di mana? Di Indonesia. Indonesia adalah negeri dengan komunitas muslim terbesar di dunia. Kurang lebih sekitar berapa? 200 juta ya? Kurang lebih. Dari 200 juta penduduk kaum muslimin di Indonesia itu, berapa kira yang bisa baca Quran? Ada 100 juta?
Kata kemenang tidak ada, hanya 30%. Dari 30% yang bisa baca Quran, berapa persen yang memahami terjemahnya? Iya. Berapa? Berapa banyak? Ada yang pernah baca? Jawabannya adalah seberapa besar kita mau mengajari mereka. Karena dengan metode tamyiz, untuk pelajaran tamyiz 1, kalau kita tatap muka, insya Allah ya tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu ya, dalam mencapai misi atau visi yang agar setiap pembaca Quran dan pendengar Al-Quran di Indonesia ini bisa memahami terjemah Al-Quran yang dibaca dan didengarnya, saya sebagai penulis metode tamyiz ini sedari awal membuat rencana strategis dalam mencapai tujuan agar everyone can terjemah Al-Quran ini 4 tahap. Tahap pertama adalah menjadikan metode tamyiz semakin mudah dari hari ke hari, agar setiap orang, termasuk anak kecil, bisa memahami metode tamyiz. Maka sampai hari ini saya masih terus melakukan riset bagaimana setiap ulumul Quran, mulai dari terjemah Al-Quran sampai ke nahwu. Alhamdulillah nahwunya sudah selesai, risetnya menjadi jauh lebih mudah dibandingkan ilmu nahwu yang ditulis oleh ulama-ulama Arabi. Kemudian melakukan riset tentang ilmu sorof yang terkait dengan Al-Quran. Alhamdulillah juga sudah 99% selesai. Melakukan riset sorof supaya menjadi sangat mudah. Sekarang sedang melakukan riset di ilmu balaghah, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dari sisi istimbatul hukmi menjadi sangat mudah. Sehingga nanti di kemudian hari generasi anak kita sudah mempunyai ilmu seperti para fuqaha di zaman-zaman orang tua kita di usia 30-40, mudah-mudahan di usia 15-20 tahun dengan mempelajari metode yang kita sedang riset ini akan sudah menjadi fuqaha yang kita inginkan atau menjadi kitab. Kenapa? Karena sekali lagi kesulitan dalam memahami Quran itu bukan terletak pada gurunya, pada muridnya, tetapi metode yang digunakan, hampir semua metode yang digunakan oleh kaum muslimin di dunia, khususnya di Indonesia, itu ditulis oleh orang yang tidak punya latar belakang yang sama dengan kita, yaitu ditulis oleh para ulama-ulama Arab. Karena itu menjadi tantangan bagi kita ya, agar kita menulis menjadi semakin mudah, dan semakin mudah. Jadi mohon doanya dari wisudawan Tamyiz Online. Di tahun ke-10 kemarin kita mulai riset tentang balaghah. Yang ma'ani sudah selesai, tinggal belajar tentang badi' dan bayannya. Alhamdulillah, hasil uji coba kita di Indramayu yang belajar ma'ani, balaghah ya, bagian daripada balaghah, itu semudah tamyiz 1 balaghahnya. Susah apa gampang? Tamyiz 1 di online. Gampang ya. Alhamdulillah kita sudah punya metode balaghah yang semudah tamyiz 1. Tinggal nanti badi' dan bayan. Nanti insya Allah kita akan melakukan riset terus sehingga metode tamyiz semua yang terkait dengan ilmu ulumul Quran harus dari hari ke hari semakin mudah. Apa ciri mudahnya? Ciri mudahnya adalah setiap orang yang alumni tamyiz mampu mengajarkan kembali kepada orang lain. Amin. Saya mendengar gitu kan dari Ustazah Lutfiah bahwa wali kelas ya istilahnya ya, penamaannya ya. Ya betul. Wali kelas santri online itu adalah orang yang baru selesai mempelajari tamyiz, kemudian sudah bisa mengajarkannya atau membimbing anggota kelasnya secara online. Nah, dua hal itulah yang menjadi kewajiban saya ya. Yang pertama, menjadikan metode tamyiz apapun tentang ulumul Quran harus diriset agar bisa diajarkan dengan mudah. Yang kedua, ukuran kemudahannya, indikator kemudahannya adalah siapa yang belajar tamyiz pada setiap tingkatannya harus mampu mengajarkan kembali. Nanti yang ketiga, efeknya yang saya harapkan adalah akan ada duplikasi pelajar menjadi pengajar dalam waktu yang singkat, tapi kualitasnya terukur. Yang keempat, langkah strategis yang
kita harus lakukan adalah pada saatnya nanti kalau sudah tercipta ribuan dan jutaan alumni yang bisa mengajar, insya Allah Tamis akan menjadi kitabul awal fi ta'lim wa ta'allumil ulumil Quran. Nanti Tamis akan menjadi kitab pertama yang akan diajarkan oleh para orang tua, para guru, para ustadz, para kiai kepada anak-anaknya, sehingga nanti generasi setelah kita mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita untuk bisa menyaksikan generasi seperti itu. Saya sudah menyaksikan generasi di mana anak-anak SD sudah pinter terjemah Quran, pinter nahwu, pinter sorof, pinter balaghah. Yang di zaman usia saya atau di usia Pak Cece, kalau saya lihat dari wajahnya gitu kan, lebih sepuh dari saya gitu kan, anak SD memahami balaghah itu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Sekarang saya menyaksikan di Indramayu banyak usia anak SD yang sudah pinter balaghah. Karena tadi bahwa kita berazam kepada Allah, kita harus melakukan riset sepanjang hidup agar semua ilmu terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran harus direstrukturisasi, disesuaikan dengan latar belakang orang Indonesia. Mudah-mudahan misi yang keempat dan yang kelima ini, yaitu mencetak berjuta pengajar, itu dilakukan oleh seluruh alumni Tamyiz, baik santri yang online ataupun yang offline. Saya membatasi diri di Indramayu dari rencana strategis itu hanya melakukan dua hal. Yang pertama adalah terus melakukan riset agar semua ulumul Quran yang kita kasih nama metode Tamyiz ini dari hari ke hari semakin mudah. Yang kedua, tingkat kemudahannya harus diukur dari alumninya bisa mengajarkan kembali. Sehingga nanti Quran tidak sebatas dimusabaqahkan, tetapi bisa dipahami dengan mudah. Jadi metode Tamyiz tahapannya sampai kepada bagaimana Quran bisa dipahami dan diajarkan kembali dengan mudah. Untuk selanjutnya, biarkan serahkan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi demikianlah para wisudawan dan wisudawati yang sangat saya banggakan karena semangatnya yang luar biasa. Saya merasa kalah semangat oleh para wisudawan dan wisudawati dengan semangat wisudawan dan wisudawati yang saya saksikan hari ini. Mudah-mudahan menambah semangat kami dari seluruh keluarga besar pesantren Bait Tamyiz untuk semakin terpacu menyelesaikan riset-riset berikutnya. Karena masih banyak ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran yang harus direstrukturisasi, yang harus dipahami dengan mudah, sehingga nanti lahirlah sebuah generasi seperti generasi para sahabat. Contohnya misalnya Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Umar, kemudian putra-putra sahabat yang lain itu rata-rata mereka sebelum balik oleh orang tuanya dan oleh madrasah Rasulullah sudah lahir generasi yang sudah hafal Quran dan memahami maknanya, hafal hadis, dan sudah menjadi mufti, yaitu anak sebelum balik sudah bisa memberikan fatwa tentang ahkamul Quran dan ahkamul syar'iyah. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa diulang oleh generasi kita, sepanjang poin-poin ilmu-ilmu yang harus dikuasai untuk menjadi fuqaha itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Sekali lagi, saya berharap agar para wisudawan dan wisudawati santri online ini tidak berhenti sampai dengan wisuda, tetapi tugas yang ketiga dari yang tugas yang keempat itu sekarang menjadi tanggung jawab seluruh wisudawan dan seluruh alumni Tamyiz, yaitu mencetak berjuta pengajar Tamyiz kepada seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, sehingga nanti Tamyiz akan menjadi pelajaran pertama bagi orang-orang non-Arab dalam mempelajari Al-Quran. Insya Allah generasi Qurani akan segera terwujud berbanding lurus dengan semangat wisudawan dan wisudawati mengajarkan ini kepada sebanyak mungkin orang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan nanti setelah kita wafat kita akan ditemani Al-Quran di kehidupan berikut-berikutnya. Sebuah kehidupan yang sangat indah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.